Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Hadianto MPD, teman-teman kelas MPD yang berbahagia, serta kelompok 2 makalah tetap persuratan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan perkuliahan daring pada hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan sampai saat ini, dan tentunya kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Baik, langsung saja kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan makalah kami dengan tema tata naskah dinas arahan. Baik, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok kami, anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya Putri Baitul Jannah, yang kedua ada Putri Rifayanti Baitul Jannah, dan yang ketiga yaitu Putri Sri Haryani. Baik, di dalam makalah kami nanti akan menjelaskan tentang pengertian tata naskah dinas, yang kedua jenis tata naskah dinas arahan, yang ketiga tujuan, sasaran, dan asas tata naskah dinas arahan, dan yang terakhir bagaimana cara penyusunan tata naskah dinas arahan. Baik, saya langsung saja nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Rifayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Putri Rifayanti Manurjana dengan NIM 206200134 akan mempresentasikan beberapa subbab. Yang pertama, pengertian tata naskah dinas arahan. Tata naskah dinas arahan yakni yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang dipedomi dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan. Naskah dinas juga disebut tulisan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Polri dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan peranan masing-masing bidang yang telah disusun menurut aturannya. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum yang meliputi peraturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas, korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk dan ralat. Selanjutnya, jenis tata naskah dinas arahan. Naskah dinas adalah semua tulisan yang dilakukan oleh pejabat yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomi dan dilaksanakan, yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, penugasan. Naskah dinas arahan terdiri dari 3, yakni yang pertama naskah dinas peraturan, yang kedua naskah dinas penetapan atau keputusan, yang ketiga naskah dinas penugasan atau surat perintah, dan biasa juga disebut surat tugas. Yang pertama naskah dinas pengaturan ini meliputi beberapa sub. Yang pertama pengaturan, pedoman, petunjuk, pelaksanaan, prosedur tetap atau operasional standar, yang terakhir surat edaran. Selanjutnya, tujuan tata naskah dinas. Menurut Yayan Darian dalam Rasto 2015, tujuan dari adanya tata naskah dinas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi autentik dan rehabilitas arsip. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip autentik dan utuh. Yang ketiga, mewujudkan arsip sebagai memori kolektif bangsa, tulang punggung dan pengelolaan penyelenggaraan negara, serta merupakan simbol pemersatu bangsa dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan dari tata naskah dinas adalah sebagai pedoman atau
penanganan pegangan instansi dalam melancarkan proses komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, sasaran tata naskah dinas. Sasaran dari ditetapkannya tata naskah dinas antara lain: yang pertama, dapat tercapainya kesamaan persepsi dan menghindari multitafsir atau satu kepemahaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh lingkup instansi pemerintahan. Yang kedua, menciptakan keseragaman dari tata naskah dinas dengan unsur yang lain dalam lingkup administrasi umum. Yang ketiga, dapat mewujudkan kelancaran dalam berkomunikasi antara instansi dan mempermudah dalam berkomunikasi. Yang keempat, daya guna dan hasil guna semakin meningkat secara terus-menerus terhadap penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Yang terakhir, mencegah dan mengurangi terjadinya kesimpang siuran, tumpang tindih, salah menafsirkan, dan pemborosan dalam komunikasi kedinasan. Selanjutnya, asas tata naskah dinas. Beberapa asas yang perlu diperhatikan apabila hendak menerapkan tata naskah dinas dalam lingkungan organisasi baik publik maupun privat antara lain. Yang pertama, asas daya guna dan hasil guna. Yang kedua, asas pembakuan. Yang ketiga, asas pertanggungjawaban. Yang keempat, asas keterkaitan. Yang kelima, asas kecepatan dan ketepatan. Serta yang terakhir, asas keamanan. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca dalam makalah kami. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Sri Haryanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Sri Haryanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyusunan naskah dinas arahan. Dalam penyusunannya perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ketelitian. Yang perlu dicermati yaitu bagian susunan pengetikan, bentuk, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Yang kedua, kejelasan, jelas aspek fisik dan materi. Yang ketiga, singkat dan padat. Yang keempat, logis dan meyakinkan. Dan yang kelima, pembakuan. Selanjutnya, cara penulisan kepala naskah dinas. Yang pertama, nama jabatan. Seluruhnya dicetak dengan huruf kapital, perbandingannya menggunakan dengan ukuran kertas, jadi harus serasi. Yang kedua, nama instansi dan logo instansi, serta alamat ditulis di sebelah kanan atas pada kepala naskah dinas. Selanjutnya, cara penulisan nomor naskah dinas arahan. Yang pertama, instruksi naskah dinas arahan terdiri dari tulisan nomor naskah, tulisan tahun dengan huruf kapital dan tahun terbit. Yang kedua, pedoman dan petunjuk pelaksanaan. Penomorannya sama dengan nomor peraturan yang diletakkan di sebelah kanan atas. Yang ketiga, surat perintah dan surat tugas. Susunannya, nomor naskah, kode jabatan, penanda tanganan, bulan, dan tahun terbit. Selanjutnya, cara penulisan nomor halaman. Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung strip sebelum dan sesudah nomor. Selanjutnya, ketentuan jarak spasi. Yang pertama, jarak antara bab dan judul adalah 2 spasi. Yang kedua, jika judul lebih dari 1 baris, jarak antara baris pertama dan kedua adalah 1 spasi. Ketiga, jarak antara judul dan subjudul adalah 4 spasi. Keempat, jarak antara subjudul dan uraian adalah 2 spasi. Yang terakhir, jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. Dalam penentuan jarak spasi hendaknya diperhatikan aspek keserasian dan estetika dengan mempertimbangkan isi naskah dinas. Naskah dinas menggunakan jeris huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12, sedangkan naskah dinas pengaturan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika naskah dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman pada lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. Daftar distribusi adalah susunan pejabat yang dibuat oleh pejabat sekretariat dan menggunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Setiap distribusi menunjukkan pejabat yang berhak menerima naskah.
Selanjutnya, cara penulisan rujukan. Yang pertama, rujukan berupa naskah penulisan. Rujukan berupa naskah yang mencakup informasi singkat terkait jenis naskah dinas, jabatan penandatanganan naskah dinas, nomor naskah dinas, tanggal penetapan, dan subjek naskah dinas. Yang kedua, rujukan berupa surat dinas, ditulis dengan urutan jenis surat, jabatan, penandatanganan, nomor surat, tanggal penandatanganan surat, dan hal. Yang terakhir, rujukan berupa surat elektronik, surat akan diatur tersendiri. Yang terakhir yaitu bahasa dalam naskah dinas. Bahasa yang digunakan di dalam naskah dinas harus jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan di dalam naskah dinas adalah ejaan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik teman-teman, alhamdulillah pada perkuliahan hari ini kita lakukan secara bersama dan baik, dan semoga bermanfaat tentunya ilmu yang kita dapatkan. Dan saya dan teman-teman dari kelompok 2 ini mengucapkan terima kasih sudah mengikuti dengan baik dan memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang kurang berkenan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.